warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fatul Qorib dengan NIM 23283035. Pada video kali ini saya akan membagikan hasil project web Django saya. Sebelum menjalankan web Django saya, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pastikan sudah mendownload Python. Buat kalian yang mau mencoba juga untuk project web Django, kalian bisa download dulu Pythonnya di Google, tulis saja Python. Terus di sini di website Pythonnya langsung diklik saja dan diklik di download. Nah, di sini ada versi 3.1.3.5. Ini versi terbaru, kalian bisa mendownloadnya. Karena saya sudah mendownloadnya, maka tidak perlu saya klik lagi. Langkah selanjutnya yaitu kalian download dulu framework Django-nya, yaitu ketik di Google aja, masuk ke websitenya Django, langsung scroll. Nah, di sini ada tulisan download. Nah, maka di sini ada langkah-langkah mendownloadnya. Untuk yang memakai Linux atau Mac OS, dengan menuliskan ini di CMD-nya. Sedangkan untuk yang Windows, kalian hanya perlu mengaktifkan ini, yaitu py-strip pip install Django sama dengan 5.23. Ini versinya ya. Kalian bisa tuliskan ini di CMD. Oke, langkah selanjutnya, karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus jalankan dulu server web Django-nya dengan cara masuk ke CMD. Kita open, kita masuk ke directory web Django-nya. Di sini karena saya meletakkan project web Django saya di folder C, maka tuliskan saja seperti ini. Ini disesuaikan dengan direktori penyimpanan web Django kalian masing-masing ya. Ini langsung saja environment backslash setelah itu kita masukkan web Django lagi, web Django di dalam web Django. Ketika sudah seperti ini, kita langsung run saja web Django-nya dengan mengetikkan python manage.py run server. Nah, ketika sudah seperti ini berarti web Django-nya sudah jalan, servernya sudah jalan. Ini diketikkan saja python manage.py run server. Tapi ada beberapa versi laptop yang tidak bisa Python, kalian tinggal tuliskan saja py manage.py run server. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian membutuhkan text editor, karena untuk mengimplementasikan kodenya saya di sini menggunakan text editor VS Code. Langsung saja masuk ke VS Code-nya. Nah, di sini langsung saja saya tampilkan hasil project saya dulu supaya kalian tahu. Ketikkan saja ini dari, ketikkan saja 127.0.0.1.2.8000. Ini adalah kode otomatisasi dari si web Django-nya ya. Kalian tambahkan aja halaman yang sudah dibuat. Karena saya sudah membuat beranda, di sini klik saja beranda, langsung enter. Ini dia hasil dari project saya. Di sini saya membuat website e-commerce yang menjual barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Di sini saya juga menggunakan Bootstrap ya teman-teman, supaya memudahkan saya
untuk membuatnya, jadi kalian tidak perlu ribet-ribet membuat dari nol, kalian langsung kopas saja dari bootstrap. Nanti saya akan jelaskan, ini saya akan tampilkan dulu hasil codingan saya. Di sini ada navbarnya ada nama tokonya Sunstore ya, dan tombol-tombolnya seperti beranda, produk, tentang kami, kontak. Dan di sini adalah tampilan halaman utama, halaman judul ya, ini ada gambarnya, kita bisa scroll saja. Ini juga bisa otomatis geser sendiri sih sebenarnya. Langsung ke bawah kita ada kategori produk. Di sini ada smartphone, laptop, aksesoris, dan smartwatch. Di sini bisa diklik ya, cuman ini belum saya arahkan karena belum ada halaman-halaman selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya hanya menampilkan halaman interface-nya saja. Lalu di bawahnya ada produk unggulan dengan ada iPhone, Samsung, Asus, dan lain-lain. Di sini ada, ini bisa di over ya, jadi ketika diklik ini bisa membesar. Ini juga semuanya bisa. Ada lihat produk, ini juga sebenarnya bisa diklik, cuman belum saya arahkan ke halaman-halaman selanjutnya karena memang saya hanya membuat interface-nya saja. Di sini ada footer juga, di sini ada toko online, dan ini ada sosial media. Sosial media ini juga sebenarnya bisa ditautin juga ke sosial media saya, cuman ini belum saya tautin. Dan ini untuk email langganan, barangkali ada yang mau berlangganan tulis saja di emailnya. Di sini ada copyright-nya juga. Lanjut ke halaman produk. Di sini produk, ini semua produk saya, ada smartphone, laptop, aksesoris, smartwatch. Tidak beda jauh dengan halaman yang sebelumnya, cuman ini saya hanya memasukkan 8 produk saja. Sebenarnya ini bisa ditambahin lagi, nanti bisa di upgrade lagi ketika websitenya mau dikembangkan, ataupun nanti kita bisa klik, misal klik smartphone, nanti yang muncul semua smartphone saja. Ketika kita klik laptop, yang muncul hanya laptop saja. Cuman pada kali ini saya tidak melakukan kode itu karena memang hanya interface-nya saja. Di sini semua produknya seperti handphone, laptop, headset, iPad, atau yang lain-lain. Ini bisa dilihat detail atau beli sekarang. Lanjut ke tentang kami, yaitu tentang store saya. Ini adalah store, ini nama toko. Nah, ini yang menjelaskan siapa Sunstore sebenarnya itu. Lalu ada visi misi dan alasan kenapa memilih kami. Ini juga seperti pengiriman cepat, produk asli, harga bersaing, dan dukungan 24 jam. Ini ada untuk tim, ada 3 ya. Ini footernya juga masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu lanjut ada kontak, ada kontak yang bisa dihubungi, ada informasi alamat, ini alamatnya di Jakarta. Ini ada maps-nya juga buat yang bingung ketika mau mencari lokasi. Ini juga bisa mengirimkan pesan, cuman pada kesempatan kali ini belum saya tautkan. Jadi misal dikirim pesan tidak akan nyampe karena belum saya tautkan ke pengiriman pesannya. Lanjut langsung ke pemrogramannya aja, langsung ke source code-nya aja. Pada yang pertama kalian masuk ke VS Code-nya, lalu masukkan ke WebDjango project yang sudah dibuat, lalu ke WebDjango, terus ada WebDjango. Kalian pertama masuk ke setting. Jadi kalian pada bagian install aplikasi, kalian memasukkan halaman-halaman yang sudah dibuat yang bertujuan untuk memunculkan nanti halaman tersebut. Lalu lanjut ke URLs. Kalian juga perlu memasukkan seperti beranda, produk, kontak, dan tentang kami tersebut ke dalam sini. From dari produk view, mengimport indeks untuk produk, dan ini URL path
patterns, yaitu patch, beranda index, yang bertujuan nanti juga untuk menampilkan si halaman-halaman yang telah dibuat. Lalu masuk ke halaman beranda dulu ya. Beranda di sini pada bagian views ini kalian ketikkan saja from web Django shortcut Django http import http response dan index to render. Ini bertujuan untuk merender si beranda.html. Jadi ketika kita menuliskan seperti ini, seperti beranda, maka ini kan apa namanya kodenya, terus masukkan beranda, maka yang akan ditampilkan yaitu di bagian template beranda.html ini, return render request beranda.html. Jadi ketika kita ketikkan beranda di browser tadi, yang muncul itu beranda.html, yaitu ini. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini dituliskan saja di head load bootstrap untuk mengambil si bootstrapnya, dan bootstrap CSS, dan bootstrap JavaScript, dan load static. Ini link untuk mengarahkan ke bootstrapnya. Oke, langsung ke CSS-nya. Langsung di navbarnya dulu deh. Navbarnya dulu saya memasukkan seperti ini dengan navbarnya li class nav item, ada beranda produk tentang kami dan kontak. Ini mengarahkan ke beranda, ini produk tentang kami dan kontak. Kalian bisa cari di bootstrap ya, apa namanya, linknya ada nih. Klik saja di bootstrap, itu banyak sekali template buat membantu memudahkan modding. Nah ini dia, ada banyak sekali apa template di sini. Ada seperti layout, grid, kolom. Kalian tinggal milih saja bagian ini seperti card, button. Oke, ini di sini banyak banget. Kalian semisal nih, mana navbar tadi, misal navbar, kalian tinggal ini kopas terus tempelin aja di VS Code, terus kalian tinggal rubah-rubah sedikit aja. Langsung kepada bagian hero. Di sini hero juga mirip-mirip seperti navbar tersebut. Di sini saya menggunakan bootstrap juga dengan div id hero cursor dengan img. Saya memasukkan foto gambarnya di bagian static. Nah di sini semua foto-foto dimasukkan di bagian sini. Lalu ini ada 3 ya, jadi nanti bisa digeser-geser. Ini dengan satu div isinya 3 gambar. Ini ada tombol yang tadi. Lalu lanjut ke kategori produk. Kategori produk yang tadi sini. Ini juga sama menggunakan bootstrap, jadi end banget, tinggal tempel doang. Lanjut ke produk unggulan juga sama menggunakan bootstrap juga, dengan foto-foto yang sudah saya masukkan di static, halaman static ya. Ini dengan ini seperti call SM6 call itu adalah kode CSS nya dari si bootstrapnya tersebut ya, nanti si bootstrap. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing apa ngubah-ngubah CSS nya saja, kita hanya memasukkan kode, tempel, lalu ubah-ubah sedikit. Terus pada bagian footer seperti biasa ada div container, ini ada kelasnya ya, ada dasar ini, terus ini nama embel-embel kata-katanya. Nah ini Windows Advanced List ini berfungsi supaya gini, saya jelasin aja. Jadi seperti ini kan navbarnya tidak kelihatan ya, jadi pas di scroll, nah ini jadi kelihatan. Intinya kurang lebih seperti itu fungsi dari ini. Lanjut ke pada bagian setelah beranda produk, lanjut ke bagian produk. Kita masuk ke produk.
produk viewsnya juga kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya ini diganti produk.html. Template-nya produk kurang lebih, nah ininya sama, atasnya CSS-nya juga saya ubah tambahin sendiri. CSS-nya kadang ada dari Bootstrap itu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, jadi saya ubah sendiri seperti tambahan button hover gitu. Ini navbarnya masih sama seperti yang tadi, terus ada judul ya, filter tadi. Ini yang smartphone, laptop ini sebenarnya bisa diarahin lagi nanti ketika kita membuat halaman baru-baru lagi, maka ini hashtag pagarnya bisa diarahkan ke file yang akan ditambahkan. Karena ini saya interface saja, maka tidak susah. Ini ada daftar produk, ini ada selection, ini masuknya ke kelas container. PB5 ini adalah kode dari Bootstrap-nya ya. Nah ini produk satu di kopas-kopas semua. Lalu ada footer kurang lebih sama seperti tadi ini juga, paling saya hanya mengubah isinya aja, karena pada bagian navbar dan footernya kurang lebih sama semua seperti yang di bagian brand. Lalu pada tentang kami, view-nya juga sama kurang lebih. Untuk penjelasannya pada bagian navbar juga sama seperti yang tadi. Untuk hero-nya nih ada beda nih untuk bagian tentang kami. Ini tentang kami tidak ada foto ya, cuman ada tentang siapa kami, visi misi sama tim. Ini kayak deskripsi perusahaan. Ini hanya kode-kode biasa lah, visi misi. Nah kenapa memilih kami? Ini adalah kode dari Bootstrap ya. Ini CSS-nya banyak banget, G. Ada tim juga. Ini jadi semua foto itu dimasukkan ke dalam folder static langsung, biar tidak ribet tercampur-campur. Footernya juga sama. Pada bagian terakhir, pada bagian kontak, untuk views-nya juga sama seperti tadi, template kontak. Navbar sama hero hanya seperti ini. Untuk from dan kontak kita ada di selection, jadi labelnya, jadi ini masuk ke kelas MB strip 3. Ini untuk mengirimkan pesan ya, yang tadi nama plus nama, title text nama. Ini submitnya kirim pesan, seharusnya ini bisa diarahkan ke pengiriman email misalnya, tapi ini tidak saya arahkan. Lalu ke info kontak, ini tulisan-tulisan biasa aja. Untuk Google Maps, jadi Google Maps-nya ini memasukkan iframe, ini berfungsi, ini iframe berfungsi untuk memasukkan gambar maps seperti ini. Ini link dari Google Maps dimasukkan saja ke sini, nanti akan muncul seperti itu. Untuk footernya masih sama seperti yang tadi, maka hasilnya seperti ini. Oke, sepertinya cukup sekian pemaparan dari hasil project WebJengo saya. Hasil WebJengo untuk bagian interface-nya saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.